Kami sungguh bersyukur di dalam dunia ini kami boleh ada bukan secara kebetulan, tapi karena Tuhan sudah memilih kami. Dan hari ini kami boleh hadir di sini karena kami rindu untuk boleh belajar bersama-sama mengerti firman Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa supaya Roh Kudus Tuhan membukakan mata rohani kami supaya kami boleh melihat segala keajaiban daripada Taurat Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan bagi kami. Dari satu tempat duduk ke tempat duduk yang lain, biarlah Roh Kudus melawat kami supaya terjadi pembaharuan di dalam hidup kami. Kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah Tuhan akan menolong kami sama-sama mengerti firman Tuhan supaya kami diberkati Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Kami menolak segala kuasa daripada si jahat yang akan mengganggu konsentrasi kami ketika mendengarkan firman Tuhan. Kami hanya mengundang kuasa otoritas daripada Roh Kudus Tuhan saja yang akan menguasai hati dan pikiran kami sehingga kami boleh fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan bagi kita. Yesus masuk ke kota Jeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berita sukacita yang paling besar diterima oleh seseorang yang pada kondisi hilang adalah ketika dia ditemukan. Kalau ada seseorang yang hilang sudah berhari-hari dan kemudian dia mendengar suara bahwa dia sudah ditemukan, maka itu adalah sukacita paling besar bagi dia, karena dia sudah ditemukan. Ketika seseorang terhilang, terpisah dari komunitasnya, dia akan merasa kehilangan sukacita. Dia akan ketakutan, jiwanya hampa, pikirannya kosong, langkahnya tidak tentu arahnya. Dan orang yang mencari dia, ketika dia menemukan orang yang hilang itu, pastilah juga bersukacita. Molohiah kita aguan barang, sesuatu yang hilang, misalnya uang kita. Ketika kita menemukan itu, pasti kita bersukacita. Kecuali yang hilang itu tidak penting bagi kita. Tetapi kalau yang hilang itu sesuatu yang penting, maka kita pasti bersukacita. Di dalam perikop ini, hari ini kita belajar bahwa Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang hilang dalam perikop ini sekarang? Zakheus. Kenapa Zakheus disebut hilang sementara dia ada di sini?
hilang. Bukan berarti karena dia tidak berada di situ. Orang yang disebut hilang adalah orang yang belum di dalam Kristus. Orang yang belum sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, maka dia terhilang dari Allah. Kita mengingat kisah bagaimana Adam dan Hawa ketika dia ada di Taman Eden. Tuhan datang. Setelah mereka di pasal yang ketiga mereka melakukan dosa, maka Tuhan datang. Mereka ketakutan lalu bersembunyi. Tuhan berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Adam menjawab, karena mereka ketakutan, malu karena telanjang, maka mereka bersembunyi. Pada waktu Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, maka mereka terhilang dari hadapan Tuhan. Dosa membuat orang terhilang. Dosa membuat kita terpisah dari Allah. Itu sebabnya Zakheus di dalam teks ini dia ada di situ, tetapi dia disebut hilang karena dia terpisah dari Allah. Dia berada di dalam dosa. Artinya semua orang yang hidup di dalam dosa, mereka adalah orang terhilang. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Adam dan Hawa hilang dari hadapan Tuhan, siapa yang mencari? Apakah Adam dan Hawa yang mencari Tuhan pada waktu itu? Bukan. Tapi Tuhan yang mencari Adam dan Hawa. Kenapa? Yang hilang adalah Adam. Bukan Tuhan yang hilang. Contoh, kalau sapu tangan saya ini hilang, siapa yang mencari? Saya yang mencari sapu tangan atau sapu tangan yang mencari saya? Kenapa? Saya yang harus mencari sapu tangan. Kenapa? Karena yang hilang adalah sapu tangan, bukan saya yang hilang. Karena manusia yang hilang, maka Allah yang harus datang. Kenapa Yesus datang dalam dunia ini? Karena manusia hilang. Kenapa kita merayakan Natal? Karena manusia hilang di dalam dosa. Kenapa kita merayakan Paskah dan Kristus mati di kayu salib? Karena manusia hilang di dalam dosa. Ini harus kita pahami. Kita semua adalah orang-orang terhilang di hadapan Allah jikalau kita belum bertobat dari dosa-dosa. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perikop tentang Zakheus merupakan bagian dari perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Kalau kita membaca nanti di dalam Lukas pasal yang ke-18 31 sampai 19:44, itu adalah rangkaian bagaimana Yesus berangkat ke Yerusalem sampai kedatangannya di sana di kota tersebut, bagaimana Yesus diedu-edukan. Dan ayat 1 dimulai dengan Yesus di pasal yang ke-19 itu. Yesus masuk ke kota Jeriko, dan ini menerangkan, menunjukkan bagaimana perjalanan Yesus ke Yerusalem semakin dekat. Jeriko ini adalah satu kota yang permai, satu kota yang begitu makmur, di mana suatu pos penting untuk pemungut cukai. Jadi di tempat itu ada banyak pemungut cukai, karena memang kota itu adalah kota yang kaya. Orang-orangnya kaya, makanya Zakheus pun ada di kota itu sebagai seorang pemungut cukai. Pemungut cukai tidak pernah disukai oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena pemungut cukai ini adalah orang Yahudi, tetapi dipekerjakan oleh orang Romawi. Tujuannya apa? Menarik cukai atau menarik pajak. Pajaknya sudah ditetapkan oleh tentara Romawi, oleh negara Romawi. Berapa pajak? Misalnya, satu orang 500.000. Dan pemungut cukai tidak mendapatkan gaji dari pemerintah Roma. Maka dari mana dia? Maka ditambahlah misalnya yang 500.000 ini dengan berapa? Misalnya 2 juta. Maka yang 500 disetornya, sisanya itu 1.500.000, itulah sama dia. Makanya orang-orang pemungut cukai begitu dibenci, karena satu bangsa dengan mereka, satu marga dengan mereka, tetapi dia justru mencekik rakyatnya sendiri. Makanya pemungut cukai tidak pernah diterima. Mereka dibenci baik oleh rakyat maupun pemuka-pemuka agama, karena alasan keagamaan, alasan politik, alasan sosial. Dan kita lihat di dalam bagian ini bagaimana Yesus melintasi Yeriko, menggambarkan
bahwa Yesus tidak bermaksud tinggal di Yeriko. Dia hanya melewatinya, tetapi kita melihat bagaimana Yesus memberikan kesempatan bagi Zakheus untuk ketemu dengan dia. Saya tadi sudah menjelaskan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima ini, kita akan melihat di situ siapa sesungguhnya Zakheus itu. Kata Zakheus dari kata Zakai yang artinya adalah orang bersih, orang jujur. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Dia bukan orang yang bersih, tidak sesuai dengan namanya. Nanti setelah dia bertobat, baru kemudian dia menjadi orang yang bersih dan orang yang suci. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Zakheus itu adalah orang yang sangat kaya, seperti yang saya sudah jelaskan itu tadi sebagai pekerjaannya. Tetapi dia tidak mengalami kebahagiaan dengan hartanya. Itu sebabnya dia datang mencari Yesus pada waktu itu. Dia kesepian karena jalan yang dipilihnya itu. Dia dikucilkan oleh orang-orang sebangsanya. Dia tidak diterima oleh orang-orang sebangsanya. Dan bagaimana kita lihat di ayat yang pertama ini, pandangan masyarakat kepada Zakheus memberikan bahwa Zakheus tidak memiliki nama yang baik di kota ini. Dia begitu dibenci. Dan ayat inilah sesungguhnya menunjukkan kepada kita bahwa seorang Zakheus adalah orang yang terhilang. Dia tidak diterima oleh siapapun. Makanya jelas kita lihat bagaimana Yesus datang di kota Yeriko memiliki makna khusus berhubungan dengan status Zakheus tersebut, yang mengarahkan bahwa Yesus punya tujuan khusus kepada seorang Zakheus. Ini penting bagi kita, supaya nanti kita melihat kenapa seorang Zakheus itu begitu bersuka cita ketika Yesus mengatakan, hari ini aku akan datang di rumah. Karena apa? Karena memang dia begitu dikucilkan. Dia tidak memiliki teman siapapun. Begitu seorang pemimpin yang dikeluhkan pada waktu itu mau datang di rumahnya, itu sebabnya dia begitu bersuka cita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Zakheus itu begitu merindukan bertemu dengan Yesus, dan dia ingin melihat Yesus. Tetapi di tengah keinginannya bertemu dengan Yesus, ada yang menghalangi dia. Pertama, karena status. Status bisa membuat orang berhalangan untuk datang kepada dia. Status dia sebagai pemungut cukai itu terhalang karena pastilah dia memakai jubah yang berat. Kedua, dikatakan di sana adalah badannya, posturnya pendek atau kecil. Orang-orang Yahudi umumnya tinggi. Maka ketika orang kecil seperti itu pasti akan terhalang. Maka pasti akan susah itu untuk bertemu dengan seseorang ketika ada orang banyak. Dan kita lihat ada begitu banyak orang di sekitar itu. Itu menghalangi Zakheus untuk bertemu dengan Yesus. Dan kalau kita perhatikan, rasa bahwa Yesus berjalan melintasi Yeriko ini, Yesus mau bertemu dengan seorang Zakheus. Dan kalau kita lihat apa yang menghalangi Zakheus untuk bertemu pada waktu itu, dia tidak menyerah, dia tidak putus asa, dia mencari ide, dia berlari dengan tidak malu. Orang yang kaya, yang punya jabatan, biasanya tidak akan mau lari-lari di depan banyak orang. Apapun yang terjadi, pasti akan dijaganya image. Tetapi Zakheus berlari-lari, dia tidak memperdulikan statusnya pada waktu itu. Dia berlari mendahului banyak orang, membutuhkan suatu tekad dorongan yang kuat. Walaupun demikian, Zakheus orang pendek ini memiliki keberanian. Dia tidak takut diejek oleh orang lain. Ayat 4 dan ayat 5. Bahkan berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di sini. Dan Yesus melihat Zakheus ada di sana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengatakan ada banyak halangan-halangan kita untuk bertemu dengan jabatan kita, uang kita, orang-orang yang kita kasih. Tadi lagu PPR, bagaimana dikatakan yang terkasih itu harus ditinggalkan untuk bertemu dengan Yesus supaya hidupnya berubah. Lain dulu, lain sekarang di dalam Tuhan. Yang dulu di dalam dosa, sekarang di dalam Tuhan harus meninggalkan yang dulu. Kesenangan-kesenangan kita yang membuat kita terhalang untuk datang kepada Tuhan,
sekali kita dengan adat istiadat kita menghalangi kita untuk datang ke gereja beribadah. Saya banyak menemukan itu. Puasa dan permingguan, marhubas naik pertanyaan yang berbicara. Kenapa gara-gara pertanyaan tidak jadi di gereja? Ada banyak hal yang menghalangi kita untuk datang ke gereja untuk bertemu dengan Tuhan. Kesenangan-kesenangan kita. Orang-orang muda, apa yang menghalangi untuk datang ke gereja? Tinggalkan itu. Orang-orang tua di kampung hari ini, bukan hanya di kampung, di kota-kota pun, hanya gara-gara bermain skater tidak datang ke gereja. Saya banyak menemukan orang-orang seperti itu hari-hari ini. Di kampung pun saya mendengarkan itu begitu merasuk orang-orang sekarang. Bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu pun ikut dengan itu. Borok handphone ini, kalau handphone itu membuat engkau jauh dari itu. Amin. Harus berani kita, apapun yang menghalangi bertemu dengan Tuhan, tidak. Kenapa? Karena Yesus lebih penting daripada apapun. Dan madok dan penting keluarga, bukan itu maksud. Tetapi yang membuat kita ke surga itu bukan keluarga, bukan kekayaan, bukan hal apapun dalam dunia ini. Yang membuat kita ke surga adalah Yesus Kristus. Kalau Yesus kita tinggalkan, kalau Yesus bukan yang paling utama dalam hidup kita, maka mustahil kita akan masuk ke surga. Itu maksudnya. Sehingga tidak ada halangan apapun dalam dunia ini yang membuat kita terhalang untuk datang kepada Yesus. Zakheus berani meninggalkan segala jabatan, pangkatnya itu, kekayaannya itu, demi bertemu dengan Yesus. Dia sebagai orang yang kaya, dia rela merendahkan dirinya naik ke atas pohon untuk berjumpa dengan Yesus. Karena dia tidak mau apapun yang menghalangi dia harus ditinggal. Kadang-kala kita segan dengan apa yang ada pada kita untuk bertemu dengan Yesus. Apalagi kalau mau untuk melayani. Maka hari-hari ini saya mencari orang-orang yang mau melayani. Ketika ditanya, terlalu banyak alasan untuk tidak melayani. Ketika ditanya hal apapun, ada teori. Kalau kita daftarkan akan banyak sekali alasan-alasan itu, dan itu logika masuk akal. Benar, sangat-sangat logis. Apapun kita buat alasan kita, bukan itu. Sudah, apapun sudah alasan masuk akal kayak itu. Yes, masuk akal itu. Harusnya ketika kita diminta melayani Tuhan, itu kesempatan besar sesungguhnya. Tidak semua orang terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Tetapi banyak orang tidak mau dengan berbagai macam alasan. Duma juga. Rome mana kita kita, next dua. Roma Tuhan, bisa ada imam kata dulu. Waktu muda tak serahkan hidupmu bagi Tuhan. Dengan roh yang berkobar-kobar, dengan kekuatan yang sungguh-sungguh, orang-orang muda saya menantang kita. Mari melayani Tuhan. Mau di sekolah minggu, mau di remaja, mau di kebaktian seperti ini, silahkan berikanlah hidupmu untuk melayani Tuhan. Bukan harus meninggalkan studi, bukan harus meninggalkan pekerjaan, bukan harus meninggalkan keluarga kita. Tapi berilah dirimu melayani Tuhan. Jangan ada alasan. Kalau seperti itu gereja akan aman, ya kan? Kalau semua orang berlomba-lomba memberi yang terbaik bagi Tuhan. Alai mulutan orang untuk kita di teman-teman di gereja. Maka yang kita lihat dia doa kurangan di situ tua, dia doa kurangannya KPPR, dia doa karena asli. Itu aja yang kita lihat. Akhirnya gereja berkaitan, gereja pecah dengan itu. Kalau semua kita memberikan diri melayani, kita nggak akan sempat mamer sama dia, makeup ini dongata, sanggulang, nggak akan sempat kita mengurusi itu. Yang kita urusi bagaimana kita melayani, memberi yang terbaik. Itu semua itu kan teman-teman. Tetapi kalau kita hanya duduk diam di tengah-tengah gereja, saya tidak. Kalau saya mengatakan, tetapi saya harus katakan, ada saya dulu waktu sonal, mau duduk teman-teman semua ikan. Dan semua minggu dan mau lama terus semua diaman kan? Karena memang harus seperti itu supaya kita berlomba-lomba memberi yang terbaik bagi Tuhan. Zakheus dia tinggalkan itu semua, dia mau bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu tidak ada yang lebih penting daripada Yesus dibandingkan apa yang dimilikinya pada waktu. Sehingga dia berani meninggalkan semua penghalang-penghalang.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat di ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, Yesus mencari dan menemukan yang hilang. Ayat 6, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungguh-sungguh, katanya yang menumpang semua orang berdosa. Tapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Dikatakan bahwa Yesus masuk ke kota Jeriko, dan saya sudah katakan tadi bahwa kota Jeriko itu adalah pusat dari perpajakan terbesar di Palestina dan pusat di mana para pemungut cukai tinggal. Dan kepada Zakheus, Yesus berkata, Zakheus, turunlah, aku harus menumpang di rumahmu. Dipakai di situ adalah kata harus menumpang, artinya bahwa itu bukan hanya sekedar keinginan belaka, tetapi ada janji Tuhan di situ. Ada kerinduan Yesus yang begitu besar, ada keharusan di situ, ada rencana ilahi di sana bahwa Yesus harus bertemu dengan Zakheus. Dan kita lihat bahwa yang berinisiatif di sini, Zakheus kan berusaha untuk mencari Yesus. Dia naik ke atas pohon. Artinya sebenarnya dia tidak terlihat orang-orang yang di bawah. Tetapi lihat, Yesus bukan memperhatikan keramaian. Dia justru memperhatikan ke atas pohon di mana seorang Zakheus ada di situ. Itu sebabnya saya katakan tadi, yang hilang itu adalah Zakheus. Maka Yesus yang menemukan dia. Yesus yang datang mencari Zakheus datang ke kota Jeriko. Bukan Zakheus yang mencari Yesus, tetapi Yesuslah yang mencari Zakheus. Dia melihat ke atas pohon, Zakheus, turunlah. Kenapa? Karena memang dia rindu bertemu dengan Zakheus. Dia ingin mengubahkan hidup Zakheus. Yesus mengenal setiap orang. Saya, kita semua yang ada di sini, Zakheus, semua Tuhan tahu dan Tuhan kenal kita. Itu sebabnya tidak boleh ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita boleh bersembunyi di hadapan orang. Soalnya di hadapan manusia kita boleh bersandiwara, tapi di hadapan Tuhan tidak bisa kita bersandiwara. Kita tidak bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan. Di tempat-tempat yang tersembunyi Tuhan lihat. Apapun yang ada di handphone kita, Tuhan lihat itu. Maka tidak ada. Suami boleh menyembunyikan sesuatu dari istri, istri bisa menyembunyikan sesuatu dari suaminya, anak-anak bisa menyembunyikan sesuatu dari orang tua, tetapi Tuhan tahu dan Tuhan lihat itu semua. Dan Tuhan mengenal siapa itu Zakheus. Sama seperti pengenalan Tuhan kepada Zakheus, dia juga mengenal saya dan kita semua yang ada di sini. Kalau seperti itu, molo di mata saluhunda, apa yang ada dalam diri kita, pikiran kita, hati kita, dosa kita, kenapa kita harus bersembunyi di hadapan Tuhan? Kenapa kita tidak datang kepada Tuhan? Tuhan, ini aku, ampunilah aku atas segala dosa. Tapi banyak orang menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan. Banyak orang tidak mau mengakui dirinya di hadapan Tuhan. Zakheus berdiri. Dia meresponi kasih karunia Tuhan. Dan ketika dia meresponi kasih karunia Tuhan, lihatlah hidupnya berubah. Kita lihat di ayat 7 sampai dengan ayat 10. Bagaimana seorang Zakheus itu berubah. Di ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada perubahan yang drastis dalam diri Zakheus. Yang sebelumnya dia hanya mengambil, memungut, sekarang dia membagi. Orang yang sebelumnya menarik untuk dirinya sendiri, sekarang dia mau membagikan. Dan sesuatu hal yang berbeda yang begitu luar biasa terjadi kepada seorang. Dan kita lihat
Respon Zakheus ketika bertemu dengan Yesus, dia bersukacita. Kenapa bersukacita? Tadi saya sudah katakan. Orang yang dikucilkan, orang yang begitu banyak dosanya, orang yang sendirian, begitu ada orang yang datang untuk mencari dia, mau berbicara kepada dia, mau datang di rumahnya, maka dia bersukacita. Orang yang diampuni dosanya pasti akan bersukacita. Itu maksudnya di sana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana seorang Zakheus itu meresponi kasih karunia Tuhan, hidupnya berubah. Tetapi ada banyak orang yang tidak suka dengan itu. Sebab di ayat yang ke-7 itu kita lihat ada banyak orang ngapain? Bersungguh-sungguh. Siapa yang bersungguh-sungguh? Orang Farisi, para pemimpin agama, rakyat pada waktu itu bersungut-sungut. Kenapa bersungut-sungut? Karena status latar belakang daripada seorang Zakheus yang tidak diterima, dan ketika Yesus mau menerima orang berdosa seperti itu, maka banyak orang yang tidak setuju. Apa maksudnya? Molorok tadi, molorok ditolak-tolak di beliau, mau mendaftar menjadi seorang jemaat, dan dia adalah seorang pelacur, dan kita tahu, lihat, kita jauh. Kalau di jalan dulu dia bisa tiga di ruas, kali tabotong laut dan setong, Tuhan, tajaru. Mana naga kita muruki dulu dia, mana naga besi hamamon di sebelah ruas. Padahal Yesus datang untuk mencari orang berdosa. Gereja bukan untuk orang-orang benar, gereja adalah untuk orang-orang berdosa. Supaya apa? Kita menjelaskan kepada mereka bahwa mereka membutuhkan Tuhan, dosanya diampuni. Tetapi yang terjadi hari-hari ini adalah kita kembali gereja menjadi kumpulan orang-orang Farisi, dan itu menjadi gereja. Tetapi gereja adalah tempat-tempat orang yang memang berdosa, supaya mereka bertemu dengan Tuhan itu maksudnya. Tetapi sering sekali kita menjadi penghalang bagi orang untuk bertobat. Ini harus menjadi pelajaran penting bagi kita. Moladok dengan aroso, bukan kita ejek, bukan kita bully mereka, tetapi bagaimana kita merangkul mereka supaya kemudian mereka arah sarupa yang kita dominasi dan tunggu dosa kita, ada dosa dari sida patar di bernara kita makta berdahuni menggabung dosa. Tunggu sarupa kita tidak ada beda kita dengan mereka. Orang bulan usah-usah kamu masa Paulus mengatakan bahwa akulah orang paling berdosa. Tetapi itu bukan menjadi penghalang bagi dia untuk Tuhan menerima. Maka kata Yesus di ayat 10 itu jangan jelas dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang bukan menyelamatkan orang yang sudah selamat, tetapi menyelamatkan orang yang berdosa. Kalau kita hari ini menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa, maka Yesus datang. Tetapi kalau kita menganggap kita adalah orang yang paling suci, yang paling kudus, Yesus tidak datang. Itu sebab mari Zakheus berubah. Dia yang sebelumnya pemungut, tetapi setelah bertemu dengan Yesus, dia berubah. Dikatakan di sana bahwa dia akan memberikan setengah daripada hartanya untuk Tuhan. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada yang kumeras akan kukembalikan 4 kali lipat. Hukum Yahudi, kalau ada seseorang memeras, maka dia harus mengembalikan 120%. Di dalam Imamat 6 ayat 5. Tetapi Zakheus berbeda. Dia mengembalikan berapa? 400% dikembalikan. Itu menunjukkan apa? Ada perubahan yang dahsyat di dalam hidupnya. Bertemu dengan Yesus akan mengubah hidup seseorang. Bertemu dengan Yesus akan mengubah paradigma kita. Bertemu dengan Yesus akan mengubah arah tujuan hidup kita. Kalau sebelumnya hanya untuk mengenyangkan dirinya, tetapi sekarang adalah bagaimana dia menyenangkan. Berbeda. Dalam dengan selanjutnya, hari ini firman Tuhan ini bukan untuk Zakheus, tetapi firman Tuhan ini adalah untuk siapa kita di dalam perikop hari ini. Apakah kita orang banyak yang menghalangi orang datang kepada Yesus?
Apakah kita adalah seorang Zakheus yang memang merasakan diri orang berdosa? Yang mana pun kita semua membutuhkan Yesus. Karena Yesuslah satu-satunya yang bisa membawa kita ke surga. Bukan kekayaan, bukan hal apapun. Semua itu pasti akan kita tinggalkan. Tetapi Yesus, Dia akan membawa kita ke surga. Hari ini, adakah sesuatu yang menghalangi kita untuk datang kepada Yesus? Adakah dosa yang terlalu besar yang menurut kita tidak mungkin Tuhan mengampuni kita? Tetapi hari ini, firman Tuhan ini berkata, Yesus sedang mencari dan menyelamatkan kita. Kalau kita masih di dalam dosa, maka kita adalah orang-orang yang terhina. Tetapi tidak usah takut, Yesus membuka tangan. Dia mau kita datang kepada Dia. Dia mau kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Maka akuilah dosa kita di hadapan Tuhan. Terbukalah di hadapannya. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Maka surga akan menjadi bagian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh akan mengingatkan kita, menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan, bahwa kita semua orang yang berdosa dan membutuhkan. Mari buka hati kita, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka ketika sangkakala Allah dibunyikan nanti, nama kita akan ada tertulis di sana dan kita akan daftar di dalam kerajaan surga. Maka ketika kita mati, kita akan bertemu dengan Yesus. Kita akan bersama-sama di surga. Dan itulah sukacita yang paling besar di dalam hidup kita. Amin. Kita bernyanyi firman-Mu berkata. Yang tidak malu mengaku dirinya di hadapan Tuhan. Tuhan ada banyak hal yang sering membuat kami terhalang untuk datang kepada Tuhan. Kekayaan, harga diri, bahkan dosa-dosa kami. Itulah yang menghalangi kami datang kepada Tuhan. Sehingga kami bukan mencari Tuhan, tetapi kami mencari sesuatu yang memuaskan hasrat kami. Tapi hari ini kami belajar bahwa apapun yang mengikat kami harus kami tinggalkan. Yesus datang mencari Zakheus. Hari ini Yesus datang mencari kami. Karena kami ketika masih dalam dosa, kami adalah orang-orang terhina. Tuhan hari ini firman-Mu sungguh-sungguh mau menyembuhkan kami, sungguh-sungguh mau menarik kami, supaya kami meninggalkan dosa-dosa kami, meninggalkan hidup kami yang lama, dan kami hidup di dalam Tuhan, memiliki hidup yang baru. Sama seperti Nikodemus yang datang kepada Yesus, seorang pemimpin agama. Dia datang dan berkata, bagaimana caranya masuk kerajaan surga? Engkau berkata bahwa Nikodemus dan kami juga harus dilahirkan kembali supaya masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan, biarlah hidup kami diperbaharui oleh Tuhan. Biarlah hidup kami yang lama, yang penuh dengan dosa ini, Tuhan memperbaharui. Hari ini kami terbuka di hadapan Dia. Kau tahu apa yang kami lakukan dengan mata kami. Kau tahu apa yang kami lakukan dengan pikiran kami. Kau tahu apa yang kami lakukan dengan tangan kami. Kau tahu kemana kaki kami melangkah. Tuhan tahu segala sesuatu. Oleh karena itu, kami tidak mau bersembunyi dari hadapan Tuhan. Kami terbuka di hadapan Tuhan. Hari ini lihatlah kami Tuhan. Ampunilah kami atas segala dosa kami.
Ampunilah kami atas segala pelanggaran kami. Ampunilah kami atas segala kesombongan kami. Ampunilah kami atas semua hal yang kami lakukan yang mendukakan hati Tuhan. Kuduskanlah kami ya Tuhan. Benarkanlah kami. Baharuilah hidup kami. Sama seperti Zakheus, Tuhan membaharui hidupnya ketika dia mau terbuka di hadapan Tuhan. Hari ini pun Tuhan akan membaharui hidup kami jikalau kami terbuka, jikalau kami datang meminta ampun kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karya-Mu di kayu salib membuat kami bisa diampuni atas dosa. Terpujilah Kau Bapa. Hari ini jemaat-Mu yang ada di HKI Efrata ini, berkatilah semuanya ya Tuhan. Tuhan tolonglah di dalam semua pergumulan persoalan hidup mereka. Kalau pergumulan itu membuat mereka terhalang untuk datang kepada Yesus, kami berdoa supaya Tuhan yang melepaskan mereka dari segala macam ikatan yang membuat mereka terhalang. Kalau begitu ya Tuhan, sakit penyakit, kami berdoa supaya Tuhan yang memulihkan. Kalau persoalan-persoalan di tengah-tengah keluarga, kami berdoa supaya Tuhan memberikan jalan keluar. Berkatilah dari anak-anak sampai dengan orang tua. Berkatilah majelis jemaat di tempat ini para mahalalu, supaya Tuhan memberikan hikmat bagi mereka untuk terus boleh melayani Tuhan. Berkatilah setiap orang yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Biarlah berkat Tuhan mengalir semua atas kami. Dan jemaat